Dan buat kalian semua jangan lupa subscribe sekarang juga, subscribe dulu ya guys ya. Oke guys, balik lagi ke channel saya. Kali ini saya akan menonton MLBB Mobile Legend ya. Mobile Legend pertandingan Aura versus RRQ Jungle terlebih dahulu di Hero Esport 4.0. Mereka punya potensi di area early dengan ngebawa Valentina di tangan seorang Reza. Dan Naomi harus mulai berhati-hati dengan pergerakan yang mungkin kalau dia nggak punya Minion Fury ini akan sedikit berbahaya untuk RRQ. Dari setup team fight memang tidak memiliki adanya hero inisiatif dari Aura Fire High menggunakan Novaria Roam. RRQ, Clay, Banana, Skylar, Versik, Naomi pakai Mino. Mati tuh. Memaksakan Reza harus menggunakan satu buah flicker untuk kabur dari gencatan pemain-main RRQ. Sebentar sekali. Aura sudah gak ada Godiva ya guys ya. Adanya poke. Godiva sudah farewell. Dan bahkan kalau ngomongin dari damage seorang ya, yang masih belum memiliki kita lihat siapa yang menang. Pribadi agak harus diperhatikan lebih dalam sih. Sekarang memang tidak terlalu berasa, tapi di mid late game itu akan sangat terasa. Hai, terdeteksi posisinya kali ini akan terkena sedikit sisi. Di sini tempatnya Hai untuk sakit banget Novaria. Pulang dan terus-terusan pulang. Ya. Dan Skylar memang harus berhati-hati aja. Ini bakal coba diusir pergerakan dari seorang Kabuki. Skylar masih coba untuk bermain lebih sabar di area bawahnya. Turtle yang pertama sudah mulai digerogoti oleh pemain-pemain dari kedua belah tim. Dan inisiasi yang sudah cukup agresif dari seorang Palevi, tapi Kabuki berhasil di first blood oleh seorang Skylar di area bawah, tapi di area turtle-nya masuk kali ini dari Naomi-nya berhasil untuk mendapatkan ke arah turtle. Naomi yang bahkan berhasil mendapatkan turtle dari depan sana. Reza akan mundur ke arah belakang, bahkan coba disemur begitu saja. Banana masih memaksa mendapatkan satu poin. Kita lihat double kill from Versik menutup dari team fight di arah top lane. Para pasukan dari Aura Fire kali ini mereka benar-benar kehilangan banyak banget poin di arah top lane. Bahkan ini 3 poin yang sangat mahal. Karena apa Mochan? Plus turtle-nya itu loh yang tidak bisa dibendung. Tapi Hai, dari tadi membuat seorang Skylar benar-benar kesulitan untuk bertahan hidup. Kayak Keran Maut yang dari tadi selalu memberikan space untuk seorang Kabuki farming free tanpa ada kontes Samsung. Sedangkan Samsung sama sekali. Samsung tuh yang buat dipukul-pukul. Samsak. Banana improve banget ya guys ya. Untuk diculik juga di area mid. Dari kemarin dia pakai Arlot dengan 4 kill di awal. Skylar sangat berkembang sekali dia. Ya mungkin tidak tertangkap kamera. Bagus sekali permainannya guys. Ya guys ya. Memang agak sedikit sulit ya untuk Aura Fire karena mereka nggak bawa sebenarnya satu roamer yang bisa ngasih efek sisi dan juga mungkin potensi untuk Novaria ini hero ya. Tapi yang kuat dari Aura Fire adalah ini menakutkan. Hai dan juga seorang Kabuki di sini. Dia tuh kayak hantu guys ya, bisa tembus tembok. Siapapun bisa terkena kayak dari seorang Faramis kayak Faramis. Apati ke arah seorang Kabuki. Udah jadi satu buah Corrosive Strike untuk di tangan seorang Kabuki. Namun Hai di sini harus benar-benar bisa aktif bergerak untuk dapetin informasi karena kalau enggak pemain RRQ mereka bisa ngeharas ke arah seorang Kabuki. Oh my god, kartu mau nggak mau harus langsung dibuka begitu saja oleh para pasukan dari Aura Fire. Ini membuat team fight akan cukup benar-benar kerugian di tangan Aura Fire. Cukup dimenangkan RRQ, kenapa? Satu, mereka kehilangan source skill yang cukup banyak dari Aura Fire. Kedua, Fan juga tidak cukup capable untuk melakukan team fight dengan adanya darah yang tidak cukup maksimal. Banana guys. Ini seorang Banana. Clay, dari tadi ini megangin area mid on point banget loh Chan. Iya. Bener-bener ditarik-tarik tapi Naomi melakukan zoning up terhadap seorang Hai membuat Skylar bebas banget melakukan poking damage terhadap turret dan menjadi pertukaran yang cukup adil di antara gold lane-nya. Kenapa adil? Karena Skylar dari tadi tuh di zoning up. Mati dia guys, Felisa di atas guys. Berkali-kali. Karena turret ini akan lebih kena Versik. Tapi jarak top lane sayang sekali Kabuki harus tumbang untuk kedua kalinya Kabuki. It's not worth it.
It's not worth it tentunya. Tapi keberadaan dari Naomi masih mencoba untuk menghantui pemain-pemain dari Aura Fire. Reza bakal coba untuk menahan. Satu buah. Wah, meninggoy dia. Oke, meninggoy. Versik yang udah dapetin 4 poin kill di awal. Tentunya akan unggul dari segi level kali ini. Sementara dibandingkan dengan seorang Kabuki yang agak tertinggal dari segi level, masih level 6. Wow. Ini terculik lagi Vannya. Pressure Ward memang connect karena seorang Clay, tapi Wah, masih selamat. Red Dream ya guys ya, sangat sulit menaklukkan Red Dream. Van still survive in the top lane. Darahnya itu udah Membuat para habis. pasukan dari RRQ kehilangan sangat banyak sword skill dekat altarnya. Ini membuat mereka harus sedikit lebih berhati-hati kalau mencoba untuk menumbangkan seorang Van. Iya, setuju. Sementara kali ini pergerakan dari seorang Hive bakal coba untuk menahan di area atasnya. Banana dapatkan informasi 3 pemain di area midnya sudah mulai terlihat dari Aura Fire. Pak Levi memang punya satu buah Brave Fighter, tapi Clay mencoba untuk mengecek dan di copy oleh seorang Reza ke altar di tangan seorang Reza dan juga Clay. Tapi apakah Versik dengan satu buah purple yang sudah diamankan dia mau coba untuk memasakkan team fight terlebih dahulu? Enggak, ternyata sembari menunggu kali ini ada satu opening dari seorang Pak Levi dengan satu buah Brave Fighter karena seorang Versik connect kali ini dengan Brave Fighternya, namun Versik masih bisa bertahan, masih punya Ashura Aura. Dan Banana akan kembali mengejar Arlot yang terlepas kali ini untuk seorang Banana begitu menggila dan rata guys. saja oleh seorang Clay. Di sisi lain masih ada Cold Altar yang akan menyelamatkan hidup dari jadi rata. RRQ. Retribution from Versik dan dinamakan Van terperangkap di depan sana. Lihat para pasukan dari Aura Fire, mereka Para-Porana dan Versik tidak pernah kenal sabar. Ini dia Versik yang gue kenal. Walaupun dengan keuntungan yang dia miliki, dia kejar terus sampai belakang. Benar-benar nggak dikasih nafas dan satu buah turret dari mid lane menjadi keuntungan kembali untuk para pasukan dari RRQ. 22.000 gold sangat mahal. Sangat sekali mahal. Hitungannya dari 7 menit yang sudah mulai berjalan. Naomi mencoba untuk bertahan di area depan, belum punya satu buah minion Fury. Namun Skylar memiliki space yang cukup banyak nih. Biru Space sempat dikeluarkan untuk mengepok ke arah seorang Palevi. Melakukan clear minion dengan begitu cepat. Recall yang di-cancel dengan satu buah Renner's Apathy dari seorang Skylar. Belum bisa dapetin point kill. Skylar. Sabar. Aku bisa nggak? Aku boleh nggak ikutan? Boleh dong. Skylar. Nggak R gitu. Skylar. Itu ada R. Skylar. Gak bisa aku. Kamu bisa, tapi kamu Skylar Kici. Skylar. Kici. Oke. Dan dominasi dari RRQ masih terlihat di 8 menit pertama kita. Aura Fire mereka belum dapetin satu point kill sama sekali. Tinggal dari segi level, lihat 2 level perbandingan antara kedua bot laner, Kabuki dan juga Skylar. Gak setiap saat disebut. Oke guys. Kalau orang. Oh ya, kalau Naomi gimana? Naomi. Aura Fire. Aura Fire. Alright. Gimana Clay? Poking damage-nya kembali terjadi. Lihat Clay belum ditumbangkan, ini akan menjadi sebuah masalah. Kenapa aku bilang sebuah masalah? Karena dia full dari, ini harusnya full dari apa? Pasifnya. Menurut aku ya, kalau Reza cuma nge-copy ke altar, sebenarnya itu jadi jaminan kan buat tim fightnya Aura Fire. Betul. Tapi masalahnya mereka nggak punya tanker di area depan tuh yang bisa inisiasi, ngerti nggak? Cuma Palevi doang. Atau mungkin Van kan. Masalahnya kalau dia mau coba untuk nge-copy ke minions Fury, menurut kamu oke nggak dari Reza? Enggak. Aku tetap ke altar. Ke altar ya? Karena memang bukan itu. Powernya sama-sama nge-delay aja. Iya. Tadi aku pikir kalau dia mau copy minion Fury, dia opening, buka, terus di follow up sama Palevi sama Van. Kalau sekarang posisinya kalau dia ngebuka, Wah, sudah jalan guys, di arah bawah. Dia nerima aja. Dia nerima aja, dia nggak usah RRQ. Karena inisiatifnya ada di tangan RRQ. Cukup rapi guys permainannya guys. Mulai kompak mereka. Lu gimana caranya bisa bertahan? Lu gimana caranya ngandelin RRQ nanti blunder? Dan itu adalah salah satu poin yang sangat mahal kalau menurut aku. Setuju sih. Tapi kita lihat ya, RRQ sebenarnya mereka masih menahan dengan inisiasi yang sebenarnya mereka bakal bermain secara objektif aja dari RRQ. Karena mereka dapetin map control, mereka dapetin poin kill yang banyak. Perbedaan gold yang cukup signifikan 7.000 di tangan pemain-pemain RRQ di 9 menit kita. Dan bahkan lordnya sudah mulai berjalan juga di area bawah. Yang tadi lordnya juga tidak ini bisa sih dapat best turret guys. Right.
Secara bottom lane akan menjadi pilihan Bisa utama. dapat 2 piece turret ini ya, Slash atas. poin. Fan menjadi pilihan utama. Tapi di depan sana, para pasukan dari awal. Faramis ini guys, kalau team fight kuat banget ya. Mencoba untuk bertahan, tapi nampaknya masih tidak terlalu kuat. Melihat ada Kabuki. Skylar sekarang. Nano varian guys. Novaria itu memang Kabuki mengamuk kali ini. menakutkan. Lihat dengan damage yang terlalu besar, mereka bertumpuk secara bersamaan, membuat seorang Kabuki free hit. Karena sebelumnya dia melakukan positioning yang sangat bagus banget. Iya, karena posisinya memang gak ada yang mencuri ke arah Terburu-buru guys Kabuki. nih, lihat di replay Kita lihat guys. sedikit replaynya. Banana masuk terlebih dahulu dengan final slash, mengarah ke arah seorang Fan sebenarnya. Tapi backupan di belakangnya ini aku bilang dengan poke damage yang begitu Melissa, jauh dari pemain Aura Fire itu dimaksimalkan. Pak Levi memang tumbang, tapi Lihat Novaria dari seorang menyeberang ke lautan. Iko, Untung dia gak jatuh ke bawah guys. dengan adanya Kabuki yang memiliki Eyes on You dan bahkan ngebawah dengan adanya Inspire membuat Kabuki lebih cepat lagi, lebih kencang lagi dari Eyes on You-nya sehingga membuat pemain-pemain RQ tentunya di satu titik itu kena semua modelsnya. Alright, dan bahkan para pasukan dari Aura Fire kali ini kita melihat di mana mereka dengan adanya seorang Kabuki yang udah mulai harus diperhatikan, dan Clay gak boleh sih sembarangan main masuk ke dalam aja. Kalau bukan karena Naomi, Waduh. ini kayaknya gak boleh sih. Internetnya Naomi menurun memastikan guys, dulu kualitasnya, sisi gambarnya. secara Kabuki, Mohon maaf ya guys ya. baru Clay bisa masuk. Kenapa? Mungkin pokingan K itu akan bisa menumbangkan Internet di sini memang agak lemot. Tapi tentunya akan kita lihat seperti apa dari pergerakan seorang Kabuki yang dimana tentunya dia harus punya space yang cukup banyak. Dia harus memperhatikan positioningnya juga. Kalau Kabuki sampai tumbang ini akan menjadi end untuk Aura Fire karena mereka nggak memiliki damage yang cukup nanti ya. Kalau dari Reza doang nggak cukup. Sementara Lord kayaknya bakal ditarik ulur oleh pemain-pemain dari RRQ. Versik di area depan. Naomi Ya, lihat-lihat LBB ini kita itu belajar guys. Saya gak bisa main. Tidak terkena. Dan Naomi mengincar Pahlevi di area depan. Lihat-lihat Target yang pro player Dan ini mainnya kok. coba dipoke oleh seorang Mekaniknya Skylar. tinggi Kabuki banget. masuk ke dalam, itu bukan hal yang baik. Tapi lihat dipaksakan, Kabukinya masih free hit. Karena belakang Skylar, gak boleh termakan dengan Mati. pergerakan dari seorang Kabuki. Lihat Kabuki, this is it, Kabuki free hit. Dipaksa oleh Reza, menuju ke arah belakang, dan Versik harus hilang. 4/3, itu gak adil. Bahkan Skylar harus hilang Kena begitu saja. Novaria. Again and again, gue udah bilang Kabuki ini menjadi poin utama. Dan lihat, ketika dia memancing, ketika dia masuk ke dalam pit lord, Itu di bait loh. di bait Naomi langsung respon ke sana. Dan gak ada yang nyari Kabukinya. Ketika dia masuk, ya kan? Novaria sudah Dengan sakit Aizen guys Wu, di menit 13 ini. Naomi ngebuka minion Fury tapi follow up dari lihat pemain tuh. Aura Fire langsung cepat dan Sekali Clay tembak. tumbang di tangan seorang Hai. What's going on? Dan bahkan Kabuki sekarang akan bermain lebih cepat dengan tempo yang tidak akan diperlankan oleh Aura Fire. Mereka mendapatkan satu momentum kembali. Baiting yang dilakukan oleh seorang Kabuki works untuk Aura Fire dan bahkan tidak ada satupun pemain-pemain dari Arki yang mencari Kabuki di area rumputan atasnya. Alright. Bahkan para pasukan dari Aura Fire, mereka benar-benar mendorong di 3 lane yang berbeda, mencoba untuk menimbulkan keributan, tapi Aduh, internetnya ini gimana? Kabuki benar-benar bebas banget. Gak bisa kesentuh sama sekali, gak ada Farsha kali ini untuk seorang Kabuki. Gak ada yang bisa ke belakang, Versik gak bisa, Banana bisa, tapi kita nggak tahu apakah Banana akan melakukan itu semua. Iya, Mata Lord ini. yang Bikin sakit mata ini. Ya guys ya. Aduh. kedua ini akan langsung di take down dengan begitu cepat dan potensi dari seorang Hai untuk memberikan poke damage dari jauh ini sangat amat menyulitkan. Versik harus berhati-hati. Bennett akan dikeluarkan oleh seorang Skylar melakukan clear dengan cukup cepat. Sementara Aura Fire masih bisa ditahan tentunya dengan pergerakan Lord kedua yang sudah bergerak tadi ke area bawah. Sedikit lagi base turret, namun Aura akan bermain lebih disiplin.
Hai terkena satu buah Renner's Apathy dari seorang Skylar. Namun Hai tidak akan gegabah, bakal mencoba untuk menjadikan repositioning lagi dari seorang Hai. Banana, dia mau culik ke arah belakang. Ini harus banananya sih yang ke belakang, kalau enggak ini bakal sulit banget untuk seorang Shit, variannya guys. sempat Menakutkan ini, menakutkan. Udah di cancel bahkan recall-nya. Dan buying time lagi Banana. Harus sedikit bersabar, Lord yang ketiga sepertinya akan kita tunggu untuk menentukan apakah Aura Fire mereka masih bisa memberikan space yang banyak ke arah seorang Kabuki. Skylar kali ini gak bisa sama sekali menuju ke arah belakang. Skylar benar-benar kesulitan bahkan menggapai siapapun yang ada di belakang dari Aura Fire. Sedangkan Fan, dia bebas banget untuk digebukin. Dia bebas banget dan sengaja mengambil seluruh kerugian yang ada di sana. Bahkan membuat seorang Fan kali ini benar-benar terperangkap. Benar-benar terperangkap, tapi kalau bisa kita ada Hai terkena damage, tapi yang masih diselamatkan adalah Banana. Versi juga nggak boleh terlalu dalam sih. Kalau versi terlalu dalam ini akan berbahaya untuk dia dan dia tertumbang kan ketika 15 detik lagi, ini bahaya banget. Iya. Dan kita akan melihat Lord yang ketiga yang akan mulai spawn dalam waktu beberapa detik lagi. Sementara pergerakan dari pemain-pemain RRQ mereka udah mulai menghinggapi daerah rivernya. Posisi dari Banana lagi mencoba untuk mencari seorang Kabuki, tapi Kabuki tidak akan keluar sampai dibutuhkan. Sudah mulai terlihat kali ini. Satu buah Little Wonder yang akan Banana kena pop guys. Fire Versik sudah mulai dengan satu buah Retribution. Gak bisa masuk dia, gak bisa masuk. Sudah mulai untuk mengunci pergerakan dari seorang Versik kali ini. Reza di area depannya punya Cult Altar. Naomi memang punya satu buah Minions Fury. Tapi apakah Flicker akan dibuka oleh seorang Naomi mencoba untuk mengincar ke arah seorang Kabuki kali ini di area belakangnya. Kabuki cukup free, gak ada yang menangkap dan kali ini Clay ngebuka satu buah Cult Altar. Posisi Hai udah mencari ke arah keberadaan seorang Banana. Banana penetrasinya kena 2, tapi Banana harus tumbang terlebih dahulu. Kabuki masih free, Fahlevi memang tumbang tapi 4 melawan 3 dari RQ. Mereka kehilangan satu pemain lagi kah? Enggak, ternyata Versik masih bisa bertahan. Dan bahkan Lordnya masih dilanjuti, sempat terreset. Tapi apakah mau dipaksa kah? Dari RQ mereka mau memaksakan keadaan? Hai, ini cukup berbahaya dari RQ, mereka udah lumayan low semuanya. Lihat-lihat flank yang dilakukan Skylar, flank yang dilakukan Kabuki versus everybody. Tidak ada, tapi kali ini Kabuki akan di-surprise. Harus hilang begitu saja, cacat terjadi. Flanking yang dilakukan Skylar, berhasil mendapatkan seorang Kabuki. Mundur ke arah belakang, Reza terkena damage nampaknya masih cukup ada, tapi lihat Renwapati tidak ada, dan Renwapati top Skylar berhasil tim dengan Winter Tranchan save the day. Di Winter Tranchan oleh seorang Reza. Kadang-kadang Winter itu kemungkinan Reza bisa tumbang. Namun Kabuki, lihat seberapa sulit usaha dari pemain-pemain RRQ untuk mengincar ke arah seorang Kabuki. Dan dengan posisi Lord yang masih bisa diamankan oleh Fan, ini harus ditahan oleh RRQ. Masalahnya mereka nggak mau melepaskan Lord pertama begitu saja dengan cukup mudah. Kabuki sudah mulai spawn kali ini, 5 melawan 5. Tapi apakah fight akan dilanjutkan kali ini? Lord yang sudah mulai berjalan, udah mengarah ke area base turret bawah. Tapi bakal coba dipotong begitu saja. Versik berada di garda depan, Fan juga mencoba untuk menggiring Lord yang berjalan. Namun Fahlevi berada di depan mata. Sementara Kabuki posisinya sudah mulai datang dan langsung mundur 5 pemain dari RRQ. Sepertinya harus respect dengan damage yang dimiliki oleh seorang Skylar. Aura masih bertahan, tidak mau terlalu terburu-buru dengan adanya light yang transfer dimiliki dari seorang Clay. Clay lagi-lagi nggak bisa menuju ke arah belakang. Kabuki masih tidak tersentuh, untouchable. Iya. Dan sekarang dengan satu dominasi yang sudah dibangun oleh RRQ dari menit awal sampai menit yang ke-11 itu diruntuhkan dengan hanya satu momentum saja. Dan bahkan Aura Fire sekarang yang memegang kendali dari segi network. Perbedaan 7.000 sekarang kembali dipegang oleh Aura Fire menjadi 4.000 di tangan. Dan buat kalian semua kita menyentuh 130.000 subscriber, yes! Let's go! 20.000 subscriber lagi kita akan giveaway adik-adik. Let's go adik-adik. Subscribe sekarang juga adik-adik. Luar biasa. 20.000 subscriber lagi adik-adik. Cihuy.
Kabuki. Lihat Wih. dengan item yang sudah full dari kedua belah tempat. Dan bahkan tidak ada yang namanya sepatu untuk seorang Skylar. Kabuki pun juga sama, kali ini akan mengganti posisi itemnya. Skylar lebih memilih ke arah full damage. Tidak ada item defense sama sekali kali ini Momo-chan. Iya, gak ada item damage ya. Oke, tapi memang Skylar udah punya Husk Claw. Kabuki ngejual satu sepatunya itu. Ya mau Dijual. diganti apa dia ya? Rose Gold. Dia pengen bener-bener absorb damage, pengen bener-bener lifesteal yang Ada shield juga. ada shield juga. Jadi dia tidak mau sama sekali melepaskan. Dia nggak mau ditumbangin dengan mudah kayak Skylar tadi. Dan sekarang bahkan dia udah pegang orange buff-nya untuk menambahkan tag lagi ke arah seorang Kabuki. Namun Lord yang sudah muncul, Lord Evolve. Lord yang sudah mulai dipoke juga oleh seorang fan. Magic Entry dibuka oleh RRQ. Mereka mau paksain tim Fatka kali ini. Dengan Ray Banana langsung mengincar ke arah seorang Palevi. Braver Fighter dibuka begitu saja. Untuk menghindar dari pergerakan dari seorang Banana. Tapi Clay. Wih, Kabuki guys, wah. Dia mencoba ngepok ke arah seorang Kabuki. Tapi dari seorang Hai ngebuka. Informasi didapatkan dengan adanya Astral Echo di tangan seorang Hai. Ingat, ini potensi dari poke damage seorang Hai begitu tinggi. Dengan adanya Astral Recall yang mantap Banana. Nomi Incar Kabukinya. sebuah minion Fury tapi masih ada Cult Altar. Masalahnya apakah pemain-main dari RRQ mereka punya damage yang cukup. Skylar kali ini harus menang lebih dahulu. Reza mencoba mengincar. Ada seorang Skylar tapi Mortality pecah dari seorang Reza. Kabuki hilang di tangan seorang Clay. Dan bahkan dipaksain tim Fatnya kali bakal coba ditabrak balik. Ditarik dengan Sinus Stampede dari seorang Fan. Tapi memang terus seorang Banana tapi Banana too strong. Bersama dengan seorang Naomi. Immortality pecah dan hilang. Fannya 3 pemain dari Aura Fire. Mid lane mereka pecah juga. Kali ini udah harus ada yang pulang. Banana langsung dikolkan. Maaf guys. Ini bertahan di depan sana. Langsung ada Hai. Tershutdown. Banana. Kali ini berhasil mendapatkan satu buah poin kill yang sangat mahal. Membuat para pasukan dari Aura Fire kehilangan Lord yang sangat keras kali ini. Ternyata poin utamanya adalah tabrak. Banana guys, improve banget dia mainnya. All in terhadap Kabuki, membuat Kabuki nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan Persik udah ngeluarin decimate-nya. Udah sampai Kabuki di sana. Tadi tuh Immortalnya awalnya pecah. Naomi bagus banget sih. Dia dapetin langsung hentak ke arah seorang Kabuki kan. Dan di follow up dengan cukup cepat. Clay langsung mengincar ke arah Kabuki. Cult Altar memang dibuka dari kedua belah mid laner. Tapi masalahnya Persik di sini berhasil untuk menjadi orang yang benar-benar nahanin semua damage dari pemain-pemain Aura Fire. Semuanya. Skylar itu diincer sama Reza, tapi masalahnya Reza nggak bisa bertahan karena lifesteal dari seorang Skylar ini juga udah ada di tangan sekarang Skylar. Barter lifesteal sama damage ya. Nggak dapet gitu dari seorang Rezanya, malah dia pecah immortality dia tumbang. Oh, ini bukan hal yang baik sih menurut aku pribadi. Kenapa? Karena Naomi all in terhadap seorang Fan. Itu keputusan yang salah banget sih. Gak bisa mereka menembus base kali ini. Gak bakal bisa harusnya. Iya. Karena udah ada Kabuki di sana. Dan mereka akan coba mukul mundur para pasukan dari Aura Fire pakai Bennett. Gak bakal bisa ditembus. Kabukinya masih bertahan hidup. Dan Kabukinya bebas banget di depan sana. Iya, mau nggak mau ini pok aja dari pemain Araki dan merelakan Lord mereka yang keempat tumbang oleh Aura Fire. Gak bakal bisa. That's why aku bilang gak bakal bisa, karena mereka all in terhadap seorang Fan yang notabene-nya gak bisa di all in. Pahlevi, Fan, itu bukan hal yang bisa mereka all in kan. Ini akan merugi tetap mereka jatuhnya. Iya. Dan bahkan harus reset lagi. Kali ini dari kedua belah tim. Dan sementara posisi dari Kabuki yang udah mulai terancam juga 2 kali ditumbangkan di area Lord mereka yang ketiga dan keempat. Dan Clay di sini akan mengamankan purple ya. Astral Echo mulai dibuka untuk mencari informasi terlebih dahulu. Kalau kita ngeliat dari item build, memang Skylar masih memegang gold yang tertinggi. Dan bahkan di menit ke-24 ini perbedaan gold udah nggak jadi suatu hal yang signifikan. Immortality di tangan Pahlevi. Naomi juga butuh immortality kali ini. Sementara Persik kayaknya memang butuh immortal juga. Tapi masalahnya apakah dia akan mengganti ke arah tough boot yang sudah dibikin. Banana udah punya immortal, memang belum pecah. Clay. Ini untuk sepatunya mungkin dia kalau mau ganti ke arah winter.
itu bisa. Tapi masalahnya apakah pemain-pemain dari Aura Fire ini space created ke arah Kabukinya masih bisa dilakukan? Mereka sempat ditahan 2 kali. Memang team fight-nya terlihat benar-benar struggle banget dari RRQ, tapi at least ketika mereka culik Kabukinya udah aman setidaknya team fight untuk RRQ sendiri. Mereka dari Aura Fire akan sedikit tertinggal dari daya dobraknya. Mereka nggak punya damage yang cukup. Sementara Lord yang kelima sudah mulai muncul di menit yang ke-25. Dan Versik akan menjadi orang pertama tentunya yang akan ngebuka bagian sungai terlebih dahulu. Oke, Versik ngebuka. Tapi mereka tidak ada yang tahu ada Pahlevi di sana. Oh, udah mulai terdeteksi pergerakannya. Dan kalau banana ke atas muncul untuk clear minion, ini tandanya informasi telah diberikan akan ada 4 versus 5 Momochan. Iya. Masalahnya di area bawah dan juga area tengahnya ini yang perlu diperhatikan oleh RRQ sendiri ya. Melihat mereka tidak ada turret base juga. Mereka harus benar-benar memperhitungkan kalkulasi minion yang keluar dari base RRQ untuk menghalau super minion yang keluar dari base Aura Fire. Alright. Dan bahkan di sana banana sudah muncul kembali. Clear minion telah dilakukan. Versik seperempat darah sudah hilang. Ini agak cukup membuat Versik khawatir nampaknya. Dan ada Hai di depan sana, apakah coba di all in begitu saja. Flicker telah dikeluarkan. Membuat para pasukan dari Aura Fire ini informasi telah diberikan. Akankah mereka all in terhadap seorang Kabuki? Kabuki dijaga dengan sangat ketat oleh pengawalan dari para pasukan Aura Fire. Banana langsung cari Melissa guys, tidak ada depan Pahlevi. Wilson Tranchen masih save the day. Versik Retribution akan coba mendapatkan ke depan Retribution. Diamankan oleh seorang Fan. Gagal mendapatkan dan Kabuki versus Banana di depan sana. Oh, Immortality telah dikeluarkan dan bahkan one last hit. Clay is coming dan petir masuk para petir. Membuat 1 point kill yang ditukar dengan seorang Clay. Tapi ini masih worth it. Kenapa? Karena Clay sudah kembali lagi ke lane of down. Namun Banana tentunya akan ditumbangkan oleh pergerakan dari seorang Hai bersama dengan 3 pemain Aura Fire lainnya. Lord masih bisa ditahan oleh RRQ kali ini. Sementara Hai akan coba untuk melakukan poke damage dari jarak jauh aja. Dan Lord masih bisa disecure oleh RRQ meskipun tidak ada retribution yang begitu baik tadi dari seorang Versik di Lord kelimanya. Dan bahkan kalau bisa kita bilang Banana save the day for this time. Benar-benar Banana membuat Aura Fire kehilangan atas Kabuki. Retribution bahkan dikeluarin oleh seorang Fan untuk bisa mundur ke arah belakang. No Kabuki, no party, Momochan. Ya itu kalau Kabuki yang nggak tumbang, kemungkinan Aura mereka bisa menutup game ini. Karena udah pasti RRQ mereka akan melakukan defense, mereka tidak akan melakukan pemotongan ke area Lord yang berjalan di area midnya. Tapi sekarang RRQ bersama dengan Aura mereka harus kembali mereset semuanya. Alright, again and again Banana all in bersama dengan Clay dan membuat Kabuki hilang dengan instant pick off yang dilakukan. Inilah kesulitan Melissa kalau tidak ada hero-hero high ground Momochan. Tidak ada Parsha, tidak ada Eve, nggak kejangkau Momochan. Ini berat banget untuk menjangkau Kabuki. Kabuki udah memberikan semua, ada immortality, dia udah pecah. Dia udah pakai rose gold, segala-galanya udah dikeluarin Momochan. Dan bahkan kalau kita bisa lihat Reza ini yang selalu nempel sama seorang Kabuki yang dari tadi membuat seorang Kabuki merasa aman. Retribution telah dikeluarkan, no purple buff kali ini. Tapi Banana harus udah bisa siap-siap lagi sih. Tapi Skylar kalau udah ketangkap ini bahaya banget sih. Numpang lewat bang, dia numpang lewat bang, permisi lur, punten lur. Dia lewat, orang lagi farming dia lewat di situ. Oke, dan sekarang memang dengan adanya minion yang terus masuk ke area base dari RRQ, ini ngebuat RRQ mereka tentunya akan main lebih hati-hati ya. Mereka coba ambil kontrol landingnya dulu, tapi Banana harus berhati-hati, jangan sampai dia terculik. Kalau dia terculik tentunya Aura akan semakin bisa untuk mendobrak lagi pertahanan dari RRQ di area base yang sudah bolong 2 di area mid dan juga area bawah. Dan Skylar bikin rose gold juga, wow. Respect nih. Skylar bikin ke arah rose gold, tapi kalau kita ngelihat dari immortality memang dari pemain-pemain Aura Fire ada beberapa yang pecah ya. Oh, dia bikin Demon's Hunter Sword. Skylar itu mau hempasin si Fan sih lebih tepatnya. Sama Pahlevi ya dua nih. Pahlevi itu nggak terlalu keras, paling keras Fan. Fan ya. Oh, Retribution kembali akan menjadi perebutan dan perbincangan. Perbincangan di Retribution memang ini sebenarnya agak sedikit ambigu. Wow, sakit banget tuh Skylar. Nyala kah itu dari hitnya? Kayak nyala sih. Hah?
Buju Buneng. Sakit banget. Alamak, sakit banget. Tapi Skylar jangan sendirian, harus di cover. Banana bersama dengan Naomi udah mencoba untuk membuka map terlebih dahulu. Lord sudah mulai di poke juga. Lord yang makin keras di menit ke-29. Dan apakah Sama-sama Van? sakit tuh pokingnya gue lihat. Oke, Tapi Versik nggak bisa nahan damage Kabuki, lihat. sakit banget sih. Nggak bisa nahan. Oh, Renner Rapati from Skylar. Setengah darah terjadi kali ini. Versik berada di garis depan. Melihat posisi dari Kabuki yang terbuka. Tapi lagi dan lagi high. Membuat Versik kelimpungan. Membuat Versik kebingungan untuk gimana caranya dia bisa untuk masuk ke dalam. Iya. Tapi ini Clay juga cukup menyeramkan ya. Masalahnya dia memang punya Cult Altar, tapi kalau dia tumbang kena poke, sakit banget itu. Dari seorang Kabuki dan Lordnya Mundur. berhasil untuk di reset. Mundur ketika Skylar udah bisa ngecek dari boostnya, mereka pada mundur semua. Oh, Skylar nggak megang Nibiru. Oh, berani banget ya. Berani banget kali ini hitungannya Skylar nggak pakai Nibiru. Itu dipegang nih birunya. Mana? Udah pegang? Udah. Udah Udah ganti. diganti, udah diganti. Udah diganti ya? Tadi masih Renars kan? Iya, tadi Bennett. Oh tadi Bennett. Tadi Bennett. Udah Atas diganti. mereka harus di-clear. Kalau mereka nggak clear di atas ini bakal menjadi Bahaya. bahaya. Yes. Kayaknya Skylar sih yang bakal potong, yang bakal coba untuk nge-clear. Oh masih ada minion juga. Tapi masalahnya ini Lord yang jadi peranan penting. Tapi hai, Reza udah coba sempat ngecek ke arah seorang Skylar yang sendirian. Dan clear akan dilakukan terlebih dahulu. Sementara Versik masih mencoba untuk nahan, di reset lagi. Buying time lagi. Dan sembari ini memang dari Araki mereka harus peka terhadap minionnya yang udah masuk ke area base pelan-pelan. Oke. Minion udah mulai masuk ke base pelan-pelan. Bakal di-clear dengan sangat cepat oleh para minion dari RRQ lainnya. Di depan sana akan ada dia muter. flanking coba terjadi. Dia muter. Melihat prediksi dari pasukan Aura Fire, mereka langsung berkumpul di sebelah kanan. Dan bahkan satu orang yang belum terlihat, Reza, tidak terlihat oleh para pasukan dari RRQ. Ini Reza menjadi salah satu sosok yang berharga juga untuk para pasukan Aura Fire. Ini laning bawahnya juga sih. Memang sengaja didorong terus. Memang nggak bisa, RRQ kalah dari landingnya dan Aura Fire. Ini jangan sampai ada yang kecuri, jangan sampai ada yang kecuri. Aura Fire nggak boleh ada yang mati, karena kalau mereka ada yang tumbang satu ini berbahaya dan Skylar terkena lagi setengah darah langsung. Hai, menyelamatkan Aura Fire untuk kali ini. Iya. Dan reset lagi. Kali ini Sakit untuk kedua banget. belah tim. Hai, makanya aku bilang ini belakangnya serem nih dari Aura Fire. Hai dan juga Kabuki ya, poke-nya masih cukup menyebalkan sih. Araki mereka benar-benar nggak bisa masuk dengan cukup mudah. Dan mau nggak mau ini Skylar pun akan ditempel terus sama seorang Naomi. Sementara Astral Eco udah mulai dibuka, Pak Levi masih Game pertama aja sampai setengah jam guys. Dipok sampai setengah HP, Mortality bisa pecah dari seorang Naomi, tapi Clay tidak akan menarik siapapun. Minion akan kembali di-clear dengan cukup cepat dari kedua belah tim, terutama untuk RRQ sendiri. Dan posisi high bakal coba clear atas. Coba untuk memberikan distraction terlebih dahulu. Dan 4 melawan 5 kali ini, apakah ini waktu yang tepat untuk RRQ? Sementara Banana berarti garda depan mencoba untuk mengincar ke arah seorang Reza. Kali ini Pak Levi ditarik dengan satu buah Shadow Stampede. Dan bahkan Banana paksa menggunakan flickernya, masih punya immortality. Tapi posisi Banana. dari seorang Banana Immortal pecah dia immortal. Western Raja today mundur ke arah belakang, mendapatkan satu Clay, tumbang begitu saja. Reza dengan spray down yang diberikan membuat dua player dari RRQ tumbang. Skylar berhasil menghindari dari seorang Reza dan juga Hai. Astarikol kembali mundur ke arah belakang, tertarik dan sama-sama flicker. Kerugian di tangan dari RRQ kali ini, Momochan. Dua pemain hilang dan bahkan ini waktu yang banyak sekali untuk Aura Fire. Mereka bisa untuk mendapatkan Lord mereka yang ke-6. Dan Reza di sini bermain dengan sangat baik sekali menghindari pergerakan dari seorang Clay yang tadi coba untuk mengincar ke arah seorang Reza. Namun Hai tentunya akan melakukan zoning terlebih dahulu, tidak membiarkan kesempatan untuk RRQ bisa menyentuh ke area Lordnya. Tidak akan semudah itu dan mau nggak mau RRQ mereka harus merelakan Lord ke-6 jatuh ke tangan Aura Fire. Ini bencana untuk RRQ. Lord dipegang Aura Fire. Ditambah lagi tidak ada Naomi. Tidak ada Banana. Dia bikin Ini guys, ini deh menang Aura ini. Mau lari Game dia. pertama. Mau ngejar dia. Diganti lagi. Dia pakai Katasis. dia melihat ada. Radiant Armor untuk Banana. Dia ngeliat ada dua orang. Skylar mundur ke arah belakang. Bisa di-flicker. Di-flicker begitu saja. Langsung di-flicker kembali oleh seorang Skylar. Informasi telah diberikan.
Tidak ada flicker untuk seorang Skylar. Dan Lord sudah mulai masuk di area mid. Arah pemain-main dari arah Kian sudah bersiap di area base-nya. 4 detik lagi Naomi muncul kali ini. Sementara Banana bakal melakukan clear cepat. Bakal coba untuk menarik dulu pemain-main dari RRQ. Palevi masuk, Persik di area depan, Immortality pecah kali ini Naomi. Mana satu buah minion rage-nya kali ini masih coba ditahan. Ada Cult Altar dari seorang Clay masih mencoba untuk bertahan. Kali ini Lordnya masih setengah darah, masih cukup tebal. Namun Skylar mencoba untuk melakukan clear cepat kali ini, harusnya masih bisa ditahan. Sementara Banana bakal menahan Reza di area belakang. RRQ balik nih. RRQ mengembalikan keadaan kali ini. Immortality pecah dari seorang Palevi, namun Fan akan menjadi garda terdepan menggantikan posisi dari seorang Palevi. Namun kali ini minionnya udah mulai masuk dan Kabuki berfokus terhadap base-nya. Ada Go Away dan Aura Fire. Ternyata tidak memberikan kesempatan Nice, untuk Aura. RRQ mengembalikan keadaan. Berfokus terhadap base dan Kabuki Too strong. dengan Melisanya Go Away.